guys, welcome my YouTube channel. Di sini saya Junita Sastri dengan NPM 22012056. Saya akan membuat materi tentang JavaScript. Nah, yang pertama-tama sini saya sudah memiliki codingan dari JavaScript. Pertama-tama kita akan mengkopinya. Di sini saya akan mengkopinya. Setelah itu, kita buka aplikasi Notepad. Sini kita paste. Nah, di bagian sini terdapat codingannya dan ada di sini kita harus mengisi nama, NPM, dan email. Jika kita tidak mengisi, maka di validasi itu pasti akan muncul error. Jadi di sini kita langsung klik file, pilih save as. Setelah itu kita buka di mana kita akan menyimpannya. Di sini saya akan menyimpan di bagian ini. Setelah itu kita beri nama. Setelah itu kita save. Nah, setelah itu kita buka di mana kita menyimpannya tadi. Sini saya menyimpan di dokumen. Nah, di sini ada validasi, kita klik 2 kali. Nah, tampilan pertamanya akan seperti ini. Formulir pendaftaran. Di bagian nama kita isi dengan nama. Setelah itu kita isi NPM, lalu kita masukkan email. Setelah itu kita kirim. Nah, di sini dia sudah terkirim. Kita akan mentes sekali lagi, di mana kita akan mengkosongkan di bagian nama, kita akan mengisi di bagian NPM, dan kita akan mengisi di bagian email. Kita klik kirim. Nah, di sini ada tulisan nama harus diisi. Jadi, jika ada bagian kosong, itu kita tidak bisa mengirimnya. Di sini dia akan menyuruh kita mengisinya. Dan di sini coba kita tes lagi. Di sini kita akan mengkosongkan di bagian NPM. Coba kita kirim. Nah, tampilannya akan seperti ini. NPM harus diisi. Kita akan membuat di bagian emailnya yang kosong ya. Coba kita kirim. Nah, di bagian emailnya juga harus diisi. Jadi, jika ingin mengirimnya, kita harus pastikan semua sudah terisi, supaya tidak ada terdapat tanda merah di bawah seperti ini. Kita klik kirim. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, kita masuk ke penjelasan di bagian codingannya ya. Yang pertama-tama itu terdapat di bagian doc tipe HTML. Nah, di sini kita akan masuk pada penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan dengan cara memblok kalimat yang akan dijelaskan. Yang pertama itu adalah dokumen HTML. Dokumen HTML berfungsi untuk menunjukkan kalau ini merupakan dokumen dari HTML. Baru setelah itu di bagian HTML sama dengan tanda kutip N, tanda kutip tutup kurung adalah bagian
yang merupakan elemen HUD dari dokumen HTML dengan atribut yang diterapkan ke Inggris. Pada bagian head, itu bagian kepalanya dan mencakup pada bagian meta class, meta name, title, style. Nah, kita akan masuk kepada bagian meta char set. Pada bagian ini dijelaskan bahwa bagian ini untuk mengatur karakter codingan ke UTF-8 yang mendukung berbagai karakter. Sedangkan pada bagian meta name ini merupakan cara membuat halaman responsif dengan mengatur lebar viewport ke lebar perangkatnya. Pada bagian title merupakan judul halaman yang akan ditampilkan di tab browser. Nah, pada bagian style, pada bagian ini, gaya CSS ini merupakan bagian bodinya berfungsi untuk mengatur gaya font, warna latar belakang, dan memposisikan konten di tengah layar dengan menggunakan flexbox. Sedangkan pada bagian from container ini yang merupakan gaya untuk judul dan group from yang memberikan latar belakang putih, padding, sudut yang bulat, sudut not bulat untuk memberikan efek kedalaman. Sedangkan pada bagian from container H1 ini merupakan gaya CSS yang gaya ini untuk judul dan gaya from berfungsi untuk menyusun judul agar berada di tengah dan gaya teks yang menarik. Nah, kita lanjut kepada bagian gaya input dan fungsi error. Nah, di sini ini dia codingannya. Nah, ini berfungsi untuk mengatur tampilan, input teks, dan gaya untuk pesan kesalahan. Nah, pada bagian ini itu merupakan bagian dari gaya pada tombol kirim. Nah, yang berfungsi untuk mengatur tombol kirim agar terlihat menarik dan memberikan efek saat WordForm. Nah, kita lanjut membahas tentang JavaScript untuk validasi kartu. Nah, pada bagian ini merupakan itu merupakan fungsi validasi yang mana ini untuk mengumpulkan nilai dari input yang diberikan dan memvalidasi setiap nilai. Ada juga validasi input yang merupakan juga di sini terdapat validasi input nama, NPM, dan email yang berfungsi untuk kita isi nanti, dan ini memastikan agar nama tidak kosong, dan jika kosong akan muncul peringatan yang bertulis merah seperti contoh tadi. Pada bagian body formulir ini yang menampung semua elemen yang berupa input dan memanggil fungsi validasi from saat disubmit untuk memastikan semua inputan itu valid sebelum kita mengirim data. Nah, cukup sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. See you next time.